Muhammad Mas Rikan atau biasanya kalau akrabnya itu disapa dengan Mas Rikan. Nah, Mas Rikan ini sendiri adalah awardee dari LPDP S2 Luar Negeri, di mana mengambil major Master of Communication majoring in Strategic Communication di of Queensland, Australia, teman-teman semua. Wah, luar biasa kan? Artinya kita harus belajar banyak nih. Jangan lupa disimak, jangan lupa kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu kan. Apalagi buat teman-teman semua yang ingin ke Australia. Baik, Mas Rikan, apakah sudah terhubung? Sudah, Mas. Nah, oke, saya serahkan kepada Mas Rikan. Mas Rikan boleh kalau ini untuk share screen-nya. Ya, saya beri. Sudah kelihatan ya? Apakah bisa terlihat Belum, Mas? share screen saya? Sudah. Belum? Sudah. Oke. Sudah. 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 Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Nama saya Rikan, panggil aja Rikan ya, secara pendeknya biar teman-teman lebih akrab. Karena materinya, karena materinya banyak, jadi izinkan saya untuk menyampaikan materi sesingkat-singkatnya. Semoga teman-teman dapat mengambil sesuatu dari yang akan saya sampaikan habis ini. Saya kurang lebih mempunyai waktu kurang lebih 15 menit. Jadi mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan secara detail. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ataupun silahkan di chat secara pribadi di Zoom ini. Dan saya boleh. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan apa ya namanya berbagi pengalaman bagaimana perjalanan S2 saya di Australia. Kebetulan saya baru lulus kemarin, baru aja fresh bulan kemarin Desember, belum 1 bulan karena saya lulus tanggal 12, sekarang masih tanggal 4. Jadi gimana sih perjalanan saya? Mana ini? Nah ini, studying abroad impossible. Ini biasanya yang menjadi penghalang teman-teman itu apa? Kalau buat diri saya sendiri adalah kemampuan bahasa. Background saya bukan seorang yang memperdalam ilmu bahasa, tukang bahasa Inggris, bukan ya, karena saya jurusan komunikasi. Jadi awal-awal saya agak minder mau daftar LPDP yang ke luar negeri karena kemampuan bahasa saya emang nggak ada sama sekali. Tapi karena ada niat, akhirnya ya saya bisa sampai titik ini. I mean, saya sudah menyelesaikan studi saya yang di luar negeri. Intinya apa? Intinya adalah silahkan teman-teman awali dengan niat dulu. Jadi silahkan punya desire dulu. Terus yang kedua, bagi saya, barrier terbesar selain language adalah IC. Kalau ya kita mendaftar LPDP. Biasanya tuh sempet mikir, aduh ini mau nulis apa ya buat uh, memberikan impression kepada interviewer ataupun nanti reviewernya LPDP. Desain seperti apa, topik yang seperti apa yang menarik. Tips dari saya itu jangan cari hal-hal yang menurut teman-teman wah atau luar biasa. Cari hal-hal kecil yang ada di lingkungan sekitar Anda yang bisa Anda selesaikan dengan ilmu Anda ketika Anda sudah selesai untuk S2 ataupun S3 ya nanti, baik di dalam ataupun luar negeri dengan LPDP. Coba selesaikan masalah-masalah kecil yang ada di sekitar Anda. Saya dulu itu juga sama masalah-masalah kecil yang ada di halo, oh ya, di sekitar saya ya. Wait. Okay. Terus, is it still impossible? Kuliah ke luar negeri adalah possible kalau kita punya niat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, uh, sebelum kita dapat kuliah ke luar negeri, berarti kita harus mendapatkan beasiswanya dulu, terutama LPDP ya.
Untuk persyaratan di sini saya tampilkan secara sekilas, ini mungkin teman-teman bisa download sendiri nanti di websitenya LPDP. Nah, jadi perjalanan saya itu sangat panjang sekali untuk ke luar negeri. Pertama, silahkan punya niat terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa minta restu ya orang tua ataupun nanti yang sudah bersuami beristri silakan minta restu pasangannya juga, karena restu dari pasangan orang tua itu sangat-sangat membantu, karena itu adalah doa yang paling diijabah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Anyway. Terus silahkan kalau sudah punya niat, sudah ada izin dari orang-orang terdekat, silahkan diatur schedule-nya teman-teman. Misalkan saat ini saya ingin kuliah ke luar negeri, ke Australia. Saya belum punya sertifikat bahasa. Let's say kalau ke luar negeri, terutama Australia, harus pakai IELTS minimal 6,5. Kalau nggak punya IELTS, berarti silahkan diatur jadwalnya dulu, belajar bahasa dulu. Nomor 4 sama. Kenapa saya menuliskan bahasa? Karena bahasa itu sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari secara singkat 1 sampai 2 bulan. Itu sedikit impossible. Mungkin possible untuk orang-orang yang sangat-sangat pintar, bukan seperti saya. Saya orang-orang biasa, jadi saya butuh waktu untuk memahami bahasa Inggris ini. Terus kemudian doing research. Doing research ini termasuk dalam artian ketika teman-teman mau daftar LPDP, silakan doing research, essay apa, topik apa yang menurut teman-teman itu bisa teman-teman selesaikan. Ya, bukan hal yang besar banget, yang seolah-olah sangat, ya mungkin bisa saja teman-teman selesaikan, cuma alangkah lebih baiknya cari yang something small di sekitar Anda. Terus 6, pilih dulu negara dan universitasnya. Tips dari saya kemarin itu milih negaranya dulu, baru kemudian universitas. Karena kenapa? Karena satu, saya kurang tahan dingin, jadi saya milih negara yang tidak begitu dingin seperti Australia. Meskipun Australia ada saljunya, cuma ya nggak dingin-dingin amat. Gitu. Terus being an LPDP awardee, terus kemudian ready for studying abroad. Nah, ini adalah contoh schedule yang kemarin saya terapkan. Ya, di sini ada LPDP sama AS ya. Misalkan, oh LPDP nih, ada submissionnya tuh bulan berapa sih? Oh, Februari sampai Maret. Administrasinya tuh tanggal bulan berapa? April gini. Sampai ada interviewnya bulan berapa gitu. Silakan teman-teman catat ataupun ketik ataupun apapun itu, bisa ditulis juga boleh, secantik mungkin. Gimana caranya teman-teman kalau lihat ini itu enak untuk dibaca gitu. Dan teman-teman kalau lihat ini, oh aku ingat nih targetku bulan ini ada ini, bulan ini ada ini, bulan ini ada ini. Detailnya ada di bawah sini. Ini bukan saya, ini bukan punya saya, ini punya teman saya. Tapi at least I did the same thing dulu ya, kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan deadline pendaftarannya kapan, final misalnya kapan, ada ngurus paspor di sini, kapan harus dapat sertifikat IELTS gitu-gitu. Terus, nah ini tips untuk memilih kampus. Karena tadi saya sudah bilang bahwa saya milih country-nya dulu, kemudian baru university-nya. Jadi yang perlu teman-teman lihat adalah, kalau saya secara pribadi saya lihat subjeknya dulu. Subjek jurusan saya komunikasi, jadi saya lihat komunikasi di Australia. Saya list tuh ada beberapa kampus, kemudian saya pilih yang paling baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat referensi di beberapa website ini ya. Ada QS sampai Shanghai Rank di sini. Jadi teman-teman bisa screenshot ataupun nanti mungkin akan dikirim sama panitia ya. Ada website-website yang mungkin berguna
buat teman-teman untuk melihat ranking university dan subjeknya. Selain itu, oh ya, ini masih bahas tentang pemilihan kampus. Karena saya sudah list beberapa kampus di luar negeri, di Australia, kemudian saya kerucutkan nih, ternyata ada dua, ada University of Technology Sydney sama University of Queensland. Ini saya tulis secara detail apa aja yang ada di sini. Misalkan ini rank in the world country, rank by subject, sampai ada total biaya yang harus dikeluarkan ya. Ini dalam bentuk Australian dollar. Tidak lupa saya juga mempelajari siapa sih pengajarnya. Ini contohnya, ini contoh aja yang ada di UTS Technology Sydney. Dan saya juga lihat apa berarti namanya unitsnya, atau kalau di Indonesia itu berarti SKS. SKS-nya di sana berapa, terus mata kuliahnya apa aja di sini. Saya catat secara detail. Ini ya, berapa menit lagi? Oke, tunjangan pendidikan universitas dalam negeri, bla bla bla, ini bisa teman-teman baca sendiri nanti ya. Pokoknya dapat banyak. Tapi sebelum dapat banyak, kita harus working, working, and working. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah dapat LPDP, misalkan sudah ada kampus, sudah ada jurusan yang mau dituju. Nah, persiapan untuk pergi ke negara tersebut itu seperti apa? Terutama Australia ya. Ini saya kasih beberapa cerita pengalaman saya, sharing. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan, dari visa sampai di sini ada request free pick up service from campus. Jadi gini teman-teman, jadi sebelum teman-teman pergi ke luar negerinya, jadi silahkan benar-benar dipersiapkan CUA. CUA ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah dapat LOA, Letter of Acceptance, dari kampus tersebut. Terus kemudian teman-teman nanti akan diberikan CUA. CUA ini juga digunakan untuk daftar visa ya, kalau di Australia. Kalau tidak salah visa di Australia tuh sekarang kurang lebih $1.600, naik berapa ratus persen itu kemarin. Padahal waktu saya 2022 itu hanya sekitar 600, 100% lebih itu ya. Terus kemudian ada OSHC. OSHC ini semacam BPJS. Jadi teman-teman kalau misalkan keluar di Australia itu harus punya ini. Nah, OSHC-nya nanti bisa diuruskan secara langsung oleh kampusnya kalau kita udah menyertakan LOG dari LPDP-nya. Terus MCU, Medical Check Up. Check up ini penting banget karena kenapa? Karena teman-teman kalau misalkan ke negara orang, terutama Australia, kalau misalkan ada penyakit tertentu, kalau di Australia TBC ya, kalau teman-teman ada indikasi itu, maka teman-teman visanya akan di hold. Jadi teman-teman harus nyembuhin dulu itu TBC-nya, kemudian baru nanti submit lagi, terus apply lagi. Terus kemudian ini cari kos-kosan. Di Australia saya kemarin tuh pakai beberapa ataupun mencari kos-kosan di beberapa website. Ada real estate, domain.com.au, dan join Indonesian Student Group. Nah, saya sarankan untuk cari akomodasi itu jauh-jauh hari. Jadi menurut saya yang paling efektif adalah join di sini. Join di grup-grup orang Indonesia. Jadi biasanya nanti di sana banyak yang akan share informasi tentang apa namanya, kos-kosan gitu, kamar kosong. Saran saya silakan booking jauh-jauh hari, mungkin sebulan atau bisa sebulan sebelumnya. Jangan kayak saya dapat kos itu Hamin 3, Hamin 3 keberangkatan. Jadi saya berangkat hari Senin, masih ingat banget sampai sekarang, hari Senin, hari Jumat itu baru saya dapat kos. Baru ada yang konfirmasi itu, selamat Anda diterima di kos ini. Jangan seperti ya teman-teman, yang mepet itu risky banget. Terus kemudian
silakan juga disiapkan daily essentialnya kayak power adapter. Karena power adapter beda ya. Kalau adapternya di Australia ataupun colokannya di sana kan ini ya, kayak colokan 2 gitu. Kalau di Indonesia kan juga 2 cuma beda. Kalau Australia itu ceper, di sini tuh dia bulat. Nanti dicari aja. Ini silakan disiapkan. Terus yang paling penting, nah ini flag preparation. Declare item in your luggage. Kalau masuk ke Australia itu sangat ketat banget. Jadi pemerintah itu kayak ngelindungi biar kayak nggak ada penyakit-penyakit yang dibawa orang luar ke masuk dalam Australia. Misalnya apa? Misalkan kalau teman-teman ke sana bawa beras itu nggak boleh. Bawa beras, bawa bawang, nggak boleh. Ataupun bawa apa? Susu, itu juga nggak boleh. Jadi silakan di-declare ya. Silakan di-declare sedetail mungkin. Declare-nya gimana? Declare-nya itu nanti kalau teman-teman waktu di pesawat, itu nanti teman-teman akan dikasih selembar kertas gitu ya untuk menuliskan apa aja yang teman-teman bawa. Terus kemudian kalau di kampus saya di UQ itu ada free pick up untuk new student. Ini bisa teman-teman request Hamin 1 mingguan. Terus apa nih? Hal-hal yang perlu teman-teman lakukan setelah teman-teman ada di sana atau di hari-hari awal, di minggu awal. Silakan laporan ke kedutaan. Ini online ya, nggak gitu. Jadi kita nggak perlu ke Sydney. Jadi kedutaan di Brisbane itu kebetulan uh, ikutnya di Sydney. Silahkan beli SIM card sama buka ini akun bank, daftar concession. Concession itu kayak semacam keringanan buat student. Misalkan kalau kita naik bus itu harganya $5. Kalau kita pakai concession itu dapat 50% free. Terus silahkan explore and familiarize yourself with the surrounding. Di Australia itu shopping centernya atau kalau mau belanja sesuatu kurang lebih di sini yang paling terkenal ya, ada Coles, ada Aldi, ada Woolies ini untuk belanja barang sehari-hari buat masak-masak gitu. Kalau misalkan beli barang-barang dapur itu bisa di sini. Ya sampai oh ya one thing, dentist. Kenapa saya nulis dentist di sini? Kalau teman-teman ada masalah dengan gigi ataupun nggak ada masalah dengan gigi, saya sarankan sebelum ke Australia silahkan periksa gigi dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ada masalah gigi waktu di Australia itu biayanya mahal banget. Jadi ini tidak di cover oleh BPJS-nya sana, gitu ya. Jadi silahkan periksa gigi dulu. Oke, terus terakhir sebelum pindah ke materi berikutnya. Bagaimana sistem kuliah di Australia? Saya kuliahnya master by coursework. Sebenarnya ada 2 ya sistemnya kalau kita ambil master ya. Ada master by coursework sama MPhil, filosofi. Filosofi itu kayak hampir sama kayak S3 yang dia itu neliti-neliti gitu loh. Jadi nggak ada kelas, jadi kita langsung turun ke lapangan. Kalau coursework itu kayak kita datang ke kelas, mengikuti perkuliahan, terus kemudian ngerjain tugas. Nah, di sini itu ini saya ambilkan screenshot dari dokumen salah satu mata kuliah saya, kalau nggak salah CSR ini. Jadi kurang lebih kuliahnya seperti ini teman-teman. Jadi di Australia itu kuliahnya itu ada 2 macam, ada yang namanya lecture sama tutorial. Jadi misalkan ada mata kuliah CSR nih, itu hari Senin itu ada kuliah di jam 1, ada lecture, terus tutorial di jam 3, itu beda. Kalau lecture itu hanya dosen menyampaikan materi, kalau tutorial itu semacam kelas yang lebih private dengan satu tutor, atau mungkin bisa 2 tutor kalau jumlah siswanya banyak, tapi kita harus ngomong. Gitu. Terus untuk tugasnya, kalau coursework itu kebanyakan adalah essay. Ya, misalkan di sini ada literatur review, case study, atau portfolio. Apakah ada tugas-tugas lain essay? Di jurusan saya ada, cuma itu 1 doang. Kayak kemarin tuh ada tugas group work yang harus wawancara ke beberapa instansi yang ada di Australia, tapi itu cuma 1. So far itu yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan studi saya dengan LPDP di UQ, University of Queensland. Mungkin nanti kalau ada yang bisa
tanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ataupun dijawab ke saya. Dari sekarang juga nggak apa-apa, bisa nanti biar saya. Oke, baik Mas Rikan, terima kasih. Nah, buat teman-teman nih yang ingin bertanya, nanti kita di akhir ada sesi pertanyaan. Jadi disimpan dulu pertanyaannya, baru nanti ketika sesi pertanyaan dimulai, silahkan tanyakan.